Mantannya ada berapa? Itu dia Personal ya kak ya? Tips asmara gitu kita. Lo tengah-tengah ya. Apa tadi Pak pertanyaan? Angkat Anda ya. Iya. Belum Sama ngerti. yang terakhir Sama ini? yang terakhir ini. Bukan. Oh, enggak ya? Sama Sama yang yang sekarang mantan. lagi? Oke, halo semuanya. Welcome back again to History Podcast, di mana kita menceritakan tentang cerita kamu, aku, dan kita semua. Oke, pada kesempatan kali ini kita kedatangan, enggak kedatangan ya, kita balik lagi ya guys ya berarti ya. Manggil lagi ya. Manggil lagi ya. Sebelumnya mungkin kenalkan ya, aku Kelly, terus ada Cele, terus ada Stephen. dan EPP. Ryan. Okay, today we are going to talk about what, guys? What guys? Ada yang bisa tebak ya? Ada yang bisa tebak. Topik apa sih yang belum dibahas ya? Apa ya? Pernah gak sih kita bahas ini? Belum ya? Singgung-singgung dikit lah ya. Singgung-singgung Pernah. Singgung dikit. Lagi di judul udah ketawa tuh. Iya sih. Benar, tinggal baca judulnya ya Oke, guys. kita bakal bahas tentang red flag. Bendera merah. Keren. Yes, bendera merah, bendera Indonesia. Nggak ada bantengnya ya. Merah aja. Nggak lihat, nggak dengar. Jadi pengen main volley. Oke, next. Oke, sebelum itu kita mungkin dari masing-masing mungkin bisa menjelaskan tentang red flag ya kali ya. Apa Pak Steven tuh. perspektif kalian tentang red flag? Pasti Gitu? pun siap. Oh, pasti kan langsung memikirkan. Tapi ya tiap kita bahas romance pasti kita berdua nih. Kenapa gitu ya? juga. Tolong nih. Bener juga. Siapa nih yang bikin ini? Hal-hal jelek tentang romance kita ya? Kita berdua. Berarti kalian Siapa berdua ini yang sangat pasangin kita nih? romantis, Oh. gitu. Selalu kita berdua loh. Masalah romance kita mulu nih. Tips asmara gitu kita. Oke, silakan. Boleh, silakan. Gimana? Apa? Red flag. Red flag. Red itu apa? Apakah Pengalaman. dalam hubungan red flag? Red flag ya? Iya. Eh, hit- mungkin merah. kalau lihat dari kata apa ya, etimologinya lah. Etimologi itu apa ya? Berat. Yang nggak dari kata ini sih ya. Sebenarnya sih red flag tuh bukan suatu kata yang mendefinisikan sesuatu sebagai Yes. ya red flag ya, tapi mungkin sebagai kiasan ya. Bahasa gaulnya, Iya, bahasa gaulnya atau kiasan. Red flag bendera merah. bendera merah. Ya kalau Aing sih yang Aing tangkep ya kayak di mana ada bendera merah kan pasti identik ada yang bagusnya juga kan. Bendera hijau. Oh, iya. Jadi ada bendera hijau, bendera merah, green flag, red flag. Kalau misalkan kita kayak di lampu merah kayak lampu hijau berarti artinya yang bagus. Kan ada juga lampu merah artinya yang jelek ya. Yang yellow tengah-tengah ya. Iya, yellow. Yellow Ya, flag. mungkin ada kali yellow flag. Yellow ya. flag. Yellow Kayaknya flag. ada deh. Oke. Ini orang yellow flag nih. Hati-hati ya. Hati-hati. Ya, jadi mungkin simpelnya red flag itu untuk menandakan ini kali ya, segala sesuatu yang kayak kalau kita ukur dengan akal kita, hal ini nggak baik nih kalau misalkan dibandingkan dengan standar yang seharusnya. Mungkin itu bisa dibilang red flag Oke. dalam hal Oh. apapun lah. Iya. Kayak kalau Keren. kita tahu nih standar baiknya kayak gimana, standar yang biasanya kayak gimana, standar yang nggak boleh atau jelek kayak gimana. Nah itu yang kita kasih bendera nih, bendera red flag. Ditandain pakai bendera merah gitu Iya. ya. Oke. Jadi wah red flag nih. Atau mungkin sebaliknya makanya green flag. Oke. Oke, baik atau buruk gitu aja lah. Iya. Kalau green flag baik, kalau red flag sesuatu yang harus di stop mungkin ya, kayak kalau di lampu Lampu merah. merah harus Iya. stop. Lampu merah stop, kalau green kan Betul. lanjut gitu. Oh. Oke. Kalau Korean bagaimana? Red flag? Red. Red asik. Ribet ya. Red Bull. Wes. Oh, aduh, minuman. Enak tuh. Red flag ya. Red flag. Apa tadi Pak pertanyaan? Mungkin red flag menurut Korean apa gitu? Ya, mungkin dalam hubungan ada hubungan yang red flag. Suruh diam dulu. Red flag ya. Mungkin karena itu sesuatu yang berbahaya gitu, yang sifatnya sudah membahayakan. Seperti bendera merah biasanya dipakai di balapan kalau nggak salah. Jadi kalau ada kecelakaan itu bendera merah dikibarkan kalau nggak salah ya. Apa bendera kuning gitu, lupa deh. Coba deh, tolong di searching. Tim kita tolong di searching dulu deh.
Merah ya, betul ya, merah, Oh, merah ya. ya? Dalam balapan itu iya. merah. Iya. Nah, itu kan ketika pertanda ada bahaya di depan sana. Yes, Jadi iya. pembalap-pembalap lainnya kemudian berhati-hati supaya atau malah dihentikan kalau memang itu membahayakan gitu. Dihentikan kayak kasus MotoGP 2000 berapa gitu. Satu pembalap kecelakaan akhirnya meninggal di tempat. Terus ya udah balapannya dihentikan pada saat itu juga karena berbahaya. Makanya ini refleks mau dalam hal apa dulu, dalam hubungan kah, dalam pertemanan kah? Karena red flag itu memang sebuah kata yang hari ini dipakai Iya, Gen bahasa Z. gaul banget. Karena Gaul kan banget. nggak bisa kita pungkiri lah, Gen Z itu sekarang mengekspresikan segala sesuatunya dengan Istilah. istilah-istilah. Yes, yes. Mereka Yes, yes. mood banget overthinking. Kayak yang lagi dibahas kemarin gitu. Terus mereka lagi capek banget mental health Iya. gitu. Work-life Terus ya, balance. banyak banget. Work-life balance. Study Iya, life balance work-life dong. balance lah. Terus sekarang ada red flag, green flag dalam hubungan. Ya, mereka lebih pintar lah menghiaskan kata-kata gitu. Kalau aku memang generasi yang nggak pintar membuat kata-kata ya, menspesifikkan kata-kata. Cuman ya itu, kayaknya itu terjadi lama sih ya sebenarnya perilaku ya. Yes. Gitu. Makanya kita membahas dari segi mana dulu nih, dua-duanya kah atau dari mana gitu. Nah, nanti kita mungkin bahas lengkap aja kali ya, atau enggak nanti apa yang muncul aja kali. Iya, Berarti boleh, intinya boleh. kayak red flag itu sesuatu yang buruk, bisa dibilang seperti itu lah ya. Iya, Ya. kurang lebih Something karena yang buruk gitu. bahkan ya kalau di sini kan tanda kematian itu tanda kuning ya. Oh, Bendera Bendera kuning, kuning. ya. bendera Iya. kuning, yes. Di Sumatera itu bendera merah. Oh. Oh, yes. Tanda kematian. Jadi itu makanya jadi sesuatu yang unik gitu. Saya taunya mah cuma bendera putih ya, kibarkan bendera putih kalau mau Itu menyerah. menyerah kan. Kalau itu mau menyerah kan, kalau di kartun-kartun kan. Tom and Jerry. Oke. Oke, lanjut nih. Kita mungkin bahas red flag, mungkin pengalaman kali ya. Kira-kira red flag, menurut kalian red flag itu pengalaman seperti apa gitu? Berdasarkan pengalaman Berdasarkan pribadi pengalaman gitu. pribadi gitu. Kalau aku sendiri mungkin ngerasa kalau pernah merasa ada red flag-nya itu di pertemanan. Pertemanan saat SMA. Jadi di situ ada satu teman aku di mana mungkin kayaknya dia nggak terlalu banyak teman gitu. Terus aku temenin. Nah, tapi ujung-ujungnya dia kayak memanfaatkan aku gitu. Apa-apa ke aku. Kayak tiba-tiba bisa minta duit. Kayak apaan nih orang? Kok tiba-tiba bisa minta duit ke gue? Nah, gitu sih. Terus pas di situ kayaknya ini red flag deh. Salah satu dari red flag deh. Tiba-tiba jadi bapak angkat Anda ya. Iya, makanya Bapak angkat gitu. gitu. Sampai di taraf kayaknya dia memanfaatkan aku. Itu mungkin red flag. Nah, kalau bagi teman-teman gimana nih? Dari tadi kan udah 2 cowok ganteng sini. Gimana dari cewek cantik sih Jadi sebelah saya ini? Dari saya ada pengalaman. Waduh. Enggak harus gitu ya ngomongnya. Enggak dong. Kalau I mungkin pernah di toxic relationship sih. Tapi di situ belum Sama ngerti. yang terakhir Sama ini. yang terakhir ini. Bukan. Oh, enggak ya? Sama, Sama yang yang sekarang mantan. lagi. Enggak. Spill. Sama mantan. Cuman waktu itu belum ngerti toxic relationship itu apa, terus belum ngerti red flag, green flag lah. Terus Mantannya ada berapa? itu dia Personal ya kak ya? Personal ya kak ya? di belakang aja ya. Apa tadi saya sampai mana ngomongnya? Mantan. Iya, mantan. Oh, waktu itu belum ngerti green flag, red flag segala macam. Nah, yang red flagnya adalah kekerasan fisik, Wow. kekerasan verbal, Wow. kekerasan psikologis juga kali ya, kayak. Jadi semuanya itu, ya kalau misalnya kekerasan fisik ya tau lah kayak gimana gitu kan. Terus kekerasan verbal, ya kata-katanya nggak baik, terus kayak ngebandingin, terus manfaatin juga. Dan emang waktu itu mantannya tuh manipulatif. Jadi saya borong semuanya. Itu semua arti red flag kayaknya di dalam situ Iya, kayaknya ada ya. Semua ya dia. Semuanya itu ya. Gaslighting iya. Pick me- Manipulatif iya. iya. Pick me Pick me iya. iya. Egois iya semuanya lah ya. Lengkap Jadi banget orang. ya sangat berdampak merah juga kepada saya sebenarnya. Tapi karena pengalaman itu justru jadi ngerti juga sih dan punya standar sendiri buat
oh ini tuh udah termasuk red flag loh, ini tuh udah nggak baik, ini tuh udah kalau tadi katanya yellow gitu, udah harus hati-hati. Jadi ya itu mungkin pengalamannya dalam hubungan pacaran berarti ya. Kalau dia kan teman pacaran, bagaimana dengan kalian? Kita sih green flag selalu ya. Karena masih jomblo sampai sekarang. Ya kan Kan nggak udah harus semuanya pasangan. pasangan. Kayak saya di pertemanan atau di kantor, bos yang red flag mungkin. Bos red flag sih Ada tuh, hampir saya semua tadi- bos itu red flag. Semua bos ya, Pak? Hampir ya, Emang iya? rata-rata iya ya. Karena Red flag tuh maksudnya gimana? Bos red flag tuh? mungkin karena aku orangnya juga yang termasuk bodoh amat ya, maksudnya cuek, nggak terlalu berpikir. Sorry. Mungkin tahu itu red flag tapi ya udahlah gitu, yang tidak terlalu ambil pusing, nggak terlalu overthinking dengan hal itu gitu. Mungkin kalau dulu masih overthinking banget gitu, kayak kita satu ditegur yang kayaknya gua nggak ngelakuin itu deh gitu, terus diomongin hal itu bisa overthinking banget gitu, yang bisa kayak wah parah nih orang ini gitu. Tapi sekarang kayaknya udah bodo amat deh gitu sama hal-hal gitu, karena tahu kayaknya omongan lu nggak penting deh gitu. Dalam pertemanan apa ya yang red flag ya? Mungkin dulu kali. Kalau dalam hubungan aku pernah lah dulu ngelakuin red flag itu. Posesif. Itu kan salah satu tindakan red flag lagi. Iya, red flag. Iya. Terus akhirnya emotional abuse. Itu kan red flag juga tuh. Mungkin dulu lah waktu awal pacaran tuh dulu. Nah, kayak gitu gara-gara cemburuan kan, cemburu membabi-babi. Gak buta tuh, membabi-babi terus. Jadi semuanya serba salah gitu, akhirnya ya berantem gak karuan, sama jadi pemarah banget gitu. Mungkin dulu aku pelakunya lah gitu. Dulu banget. Makanya sampai sekarang masih single nih kayak. Emang sekarang nggak berubah kok sampai sekarang masih gitu juga. Kan nggak masih Enggak sih. Tapi kan aku pernah cerita itu kan di history juga pernah bilang akhirnya setelah kejadian itu kan jadi lebih banyak introspeksi diri kan. Setelah pacaran yang terakhir kali itu berapa tahun lalu? 10 tahun apa 11 tahun lalu gitu. Udah lama lah. Nah, akhirnya jadi sampai akhirnya masih belajar terus nih introspeksi diri. Bagaimana sih untuk menjadi pasangan yang sepadan gitu. Bukan pasangan yang baik tapi jadi pasangan yang sepadan gitu. Ya istilah anak Gen Z sekarang bagaimana supaya kita bisa menjadi green flag. Bukan jadi red flagnya, bisa jadi green flagnya untuk seseorang gitu. Kalau dulu ya tuh pengalaman gue dulu. Malah aku mungkin pelakunya ya berlaku red flagnya gitu. Mana Stephen? Setuju. Ya. Menarik Setuju, nih. nggak bisa setuju Menarik doang. nih yang kata Korean. Tadi ada disebut bahwa posesif itu red flag. Red flag itu red flag. Kenapa itu? Ya, Tapi kenapa? pikir posesif mungkin posesif kan bisa dibilang kalau dia takut Kehilangan. pasangannya untuk apa sih sebutannya? Selingkuh gitu ya mungkin ya, atau dia Kan- main sama orang lain gitu. Nah, bahkan ya posesif itu sebenarnya kata negatif. Yes. Dicari aja tuh katanya negatif itu arti posesif. Dalam psikologi pun itu negatif. Mungkin nanti Cel bakal pelajarin itu. Gila, Cel. Apa Cel posesif? Nanti kan dulu aja. Nanti kan kita nggak tahu apa. Itu sebuah kata negatif gitu. Karena dia akan mencecer terus pasangannya, mengejar terus dalam kayak melarang-larang, terus akhirnya ujung-ujungnya marah-marahan gitu, overprotective. Jadi Oh, masuknya ke overprotectivenya berarti ya red Overprotective. flagnya. mungkin niatannya dia baik tapi too much gitu kan. Pasangan kita punya kehidupan sendiri, sebelum sama kita kan dia punya kehidupan sendiri gitu. Yang dia punya pertemanan, baik itu sama laki-laki atau dan perempuan gitu lah. Nah mungkin gara-gara sifat cemburuannya akhirnya dia overprotective, akhirnya jadi posesif yang kayak melarang-larang, aku nggak mau ya kamu sama dia. Padahal kan bisa diomongin baik-baik, kayak cewek biasanya punya teman cowok tuh. Ada yang bisa bersahabat. Tapi kan ketika punya pasangan tinggal dibahas aja sebenarnya kan baik-baik. Kita sudah berpasangan, aku lebih suka kalau kamu paham hubungan laki-laki dan perempuan itu dalam pertemanan tidak terlalu baik ketika sudah berpasangan. Ketika si ceweknya udah berpasangan, itu tidak terlalu baik. Tinggal dibahas gitu aja sebenarnya.
Cuma gara-gara tidak ada obrolan yang baik-baik dari awal, akhirnya aku bisa kok terima mungkin ya. Akhirnya pas kejadian-kejadian, kok deket banget sih berdua gitu. Oh iya. Kok jadi physical touch Yes. banget kayak kalau Iya ketawa kayak bagi cowok ngeliat Iya. ceweknya begitu kayak Iya itu ngeselin banget. Ngeselin banget. bagi kita kan Iya, iya. membara kan. Setuju. Iya kita tuh gitu loh, laki-laki tuh gitu kan. Karena bagi dia, ya gue udah percayain perasaan gue ke lu. Artinya segala sesuatunya ya untuk kita dua aja gitu. Biasanya kayak gitu. Jadi begitu ceweknya nyentuh cowok lain kayak Mendidih. iya biasa gitu. Kalau memang dia nggak bisa ngontrol ya, akhirnya jadi posesif tuh gitu. Makanya jadi nggak baik. Ini tuh makanya posesif itu nggak ada yang baik. Bahkan sampai ada satu film di Indonesia kemarin digarap berapa tahun lalu ya. Kalau nggak salah pemainnya Cinta Adipati Morino sama Adipati Adipati Dolken. Wih, langsung tahu loh Mas Steven. Iya itu tahun berapa ya? 2016 ya. Apa tuh Itu judulnya? 17. Judulnya posesif. Oh. Dan itu kalau teman-teman nanti nonton benar-benar menggambarkan bagaimana posesif itu terjadi gitu. Awal ceritanya terjadi karena cinta yang berlebihan, karena rasa sayang yang berlebihan, yang si cowok menaruh semua hidupnya ke si cewek gitu. Jadi ada basic masa lalunya yang sebenarnya yang terjadi. Kenapa dia sampai posesif? Jadi ada latar belakang dari orang tua ya kayak gitu-gitulah terjadi. Jadi nanti kalau teman-teman nonton pasti paham. Kayak, iya sih, gue juga nggak akan nyaman sih sebagai cewek kalau diginin terus. Sampai akhirnya ada terjadi kekerasan fisik di situ. Makanya itu red flag banget. Gitu. Jadi kalau sebuah hubungan dimulai dengan kecemburuan yang membabi-babi dan masuk ke ranah posesif, masuk ke ranah posesif, pasti nggak akan baik ujungnya. Pasti ujung-ujungnya akan ada kekerasan fisik juga sampai mental abuse juga di situ. Jadi semua gaslighting masuk, red flag masuk, Jangan-jangan. pick me masuk, semua lu garap tuh kalau udah masuk ke ranah posesif itu, cemburu yang membabi-babi itu. Wow. Dan bisa berujung ini juga gak sih kok obsesi ya kalau nggak salah namanya. Ya pasti. Jadi Si cewek jadi benar-benar yang jadikan obsesi sama dia kan. Gitu. Pasangannya lah bukan si cewek gitu. Pasangannya mungkin bisa jadi terjadi di sebaliknya kan dari cewek ke cowok yang posesif banget si ceweknya ke cowoknya. Karena cowoknya terlalu ganteng mungkin, terlalu bagi dia ideal banget nih cowok gue nih. Kayaknya dia bakal mudah dideketin cowok lain nih gitu. Nah, jadi rasa minder dia melengkapi untuk gue posesif di situ. Gitu. Red flag ujung-ujungnya. Udah awalnya Iya red sih. flag, tambah red flag lagi makin banyak tuh ya. Udah memang harus dihentikan. Makanya di film itu akhirnya mereka berpisah. Si cewek sadar akhirnya. Gitu. Oke. Tadi menurut Coach Steven kayaknya belum nih. Ketawa-ketawa aja nih. Seru ya pembahasan. Apa mau ditambahin tentang Apa nih? posesif lagi nih kok? Apa pernah merasakan tentang posesif? Ya abisnya gimana ya? Apa sih gimana tuh? Soalnya kayaknya kalau menurut saya, Menurut saya. ya red flag itu kayak istilah cuma sebagai apa ya? Sebagai penanda untuk menandai sifat-sifat buruk yang kita nggak suka. Iya, Baik general dalam sih. baik dalam pertemanan atau hubungan. Kayak kalau ada karakter yang kita nggak suka ya, istilahnya gampangnya ya kita labelin aja, oh, red flag nih. Gua nggak suka orang posesif, red flag. Gua nggak suka orang yang manipulatif, red flag. Atau kayak apalagi kalau kayak tadi cerita kalian kayak, wah gua dipukul-pukul nih, gua ditonjok-tonjok nih. Buset. Physical abuse. Ya udah red flag, tinju red ya. flag gitu. Jadi kalau terus kayak menarik tadi dengan cerita Koyan, nggak cuma selalu kita kayak melabeli orang lain red flag, bisa jadi ya kita juga red flag. Ah, Kayak setuju. kita juga harus refleksi diri sih, kayak Tuh. anggaplah kalau kayak Koyan, mungkin aku juga dulu mungkin ada pengalaman kayak pas berhubungan gitu kayak merasa kok gue manipulatif ya, kok gue kayak gue nggak baik lah buat cewek gue dulu kan mantan, ini kayaknya gue yang red flag deh. Terus kayak ya gitu, dan untung kalau kayak cerita Koyan juga ya kita keburu sadar kalau gue tuh nggak baik buat dia, sikap gue tuh nggak baik, kok gue yang red flag buat dia. Jadi ya untungnya kayak punya kesadaran lah, mundur lah, kayak kita nggak bisa jadi red flag buat orang lain. Terus kayak benar sih kayak Koyan juga setuju, karena kita sadar waktu itu kita red flag, ya kita benahi diri dulu sendirilah. Kayak gimana caranya sih
supaya kita nggak jadi red flag lagi, supaya kita akhirnya bisa jadi orang yang green flag gitu. Jadi ya nggak cuma tentang orang lain lah, red flag itu bisa juga tentang diri kita. Istilahnya ya itu kayak yang tadi aku mention juga, ya itu ketika kita kayak sadar orang lain punya sikap jelek, atau bahkan ketika kita sadar kita punya karakter jelek dalam diri kita, ya bisa jadi itu red flag. Oh, yes. Dan itu yang harus kita kita perbaiki lah. Ya, Setuju. Sikap jelek apapun itu ya, nggak cuma nggak kayak apa ya yang tadi kita sebutin kayak manipulatif, overprotective, physical abuse, atau kayak si Cele tadi juga sebut kayak emotional abuse. di tingkat abus. Emotional abuse atau kayak segala macamnya lah. Ya, Setuju. intinya red flag buruk lah ya guys. Iya. Pasti buruk. Iya. Nah, terus tadi kan dibahas juga tentang kita sendiri juga pun bisa jadi red flag. Nah, Betul. gimana tuh kira-kira caranya kita ngerti bahwa kita itu red flag dan gimana kita biar bisa jadi green flag gitu. Karena faktanya kebanyakan orang nyari green flag gitu, tapi Iya. belum tentu dia sendiri sadar dia green flag atau enggak gitu gak sih? Dan kayaknya setiap orang punya perspektif berbeda-beda Iya. tentang red flag kan. Subjektif Mungkin banget. ada yang pikir kayak posesif bagus loh. Padahal Ya, itu pasti sangat-sangat red flag gitu. Beda-beda. Kira-kira Benar. gimana ya? Iya sih. Kalau Kita juga bingung semuanya. Yang pasti ya dalam setiap diri kita itu yang kayak pernah aku bilang, ketika itu berhubungan dengan psikologi, semua itu pasti ada di dalam diri kita atau enggak. Kayak kemarin aku pernah bilang tentang apa tadi ya, gaslighting, itu pasti ada dalam diri kita. Red flag pun ada, karena kalau kita punya sifat green flag, artinya bendera-bendera yang lain pun harusnya ada. I see. Seperti dalam lampu merah, nggak mungkin cuma ada lampu hijau kan. Iya. Nabrak semuanya. Tiga-tiganya Sempurna. dibutuhkan, tapi di dalam part kebutuhannya mereka masing-masing. Ya. Gitu. Kayak di lampu jalanan itu gitu. Wow. Makanya beberapa hal itu ya udah gitu. Tinggal bagaimana kita mengkondisikannya aja, bendera-bendera ini mau ditempatkan kemana gitu. Tapi masa red flag kita mau pakai sih bisa aja. Tapi dalam artian red flag yang di mana gitu. Di mana ya red flag bagusnya ya? Ya, tapi kok lagi jadi mikir sih, red flag bagusnya ya. Kayak dalam kepemimpinan kadang-kadang butuh red flag sih dalam pemimpinan perusahaan. Tegas gitu. Makanya tadi gue bilang jarang sekali pemimpin-pemimpin perusahaan itu yang nggak punya sifat red flag, jarang. Karena bagi setiap karyawannya mereka punya sudut pandang tersendiri terhadap bosnya. Red flag bosnya itu apa? Red flag atasnya itu apa? Ya pasti. Mereka ada yang punya nyari pandangan kesalahan. sendiri. Kita kumpulkan 50 karyawan, 50-nya beda-beda ceritanya tuh. Kesel-kesel beda Iya. kesel-keselnya. Ah, bos gue pelit banget. Iya. Ah, bos gue nggak bisa cuti, bos gue nggak bisa lemburan. Beda-beda tuh. Kan itu sudut pandang orang lain tentang kita. Dan terkadang makanya red flag itu dibutuhkan dalam suatu ketegasan gitu. Karena dia akan berpikir, ya kalau gue nggak tegas dalam hal ini, perusahaan gue bisa begini-begini mungkin. Mungkin dibutuhkan di hal-hal itu. Tapi kalau dalam hubungan, ya sorry, lu jangan pakai red flag. Kalau lu tahu itu red flag, lu udah warning. Karena sebelum lu red flag, udah masuk ke yellow flag dulu gitu. Udah ada peringatan Iya, udah sebelumnya. peringatan. Jadi kalau lu udah mulai sadar, makanya yang paling penting adalah kesadaran. Kalau memang ini masuknya tidak membangun dalam hubungan lu, berarti akan ranahnya ke red flag. Berarti waktunya kita berhati-hati nih. Gua relaksasi diri dulu. Gua tenangin diri dulu. Apa yang harus gue lakukan supaya tidak menjadi red flag untuk hubungan ini gitu. Tapi kalau dalam kepemimpinan sah-sah aja sih menurut Koko red flag itu ya. Masih oke lah dipakai, yang penting takarannya aja. Jangan malah lu red flag semua tuh. Keputusan yang lu bikin untuk perusahaan dan untuk karyawan lu malah red flag semua, nggak bagus juga. Gitu. Pasti dibutuhkan semua lah. Dan kita juga pasti ada itu red flag itu. Gitu. Cuman kan takarnya aja, kita mau pakai di mana gitu. Dan kita harus sadar makanya di mana penempatannya. Jadi kita harus jadi lampu merah ya guys. Iya. Kurang lebih. Iya, lampu merah. Karena pasti ada kebutuhannya, nggak mungkin nggak ada. Iya. Merah, kuning, hijau di Di langit langit yang yang biru.
Gimana Coach Steven? Udah kepikiran? Jadi biasa ya polanya ya. Kalau Polanya. Ian ngomong aja mikir. Menarik ya kata Korean. Jadi kita semua itu perlu red flag, green flag, dan Yellow flag. yellow flag di dalam diri kita, guys. Itu seimbang. Ya Ada betul. porsinya masing-masing. Iya, ada porsinya masing-masing. Dan Betul. kita juga nggak bisa menghilangkan perspektif orang kepada diri kita ya. Iya kan. Yang paling penting adalah ketika itu terjadi bagaimana kalau dalam hubungan, sorry itu nggak bisa ditoleransi. Tapi kalau dalam perusahaan yang lu harus miliki adalah toleransi. Dalam arti kalau karena toleransi itu kan ada kadar atas dan kadar bawah. Ya. Ada takarannya kan. Ya. Jadi kalau memang sudah lu tidak bisa toleransi lewat dari takaran yang lu punya saat itu, ya udah lu tinggal out gitu. Itu adalah titik puncaknya. Tapi kalau lu masih di bawah takaran lu bisa Masih terima, bisa toleransi. masih bisa toleransi, ya udah lu amanin gitu. Karena sejujurnya karyawan pun punya red flag sendiri di pandangan bosnya. Iya pasti. Iya kan. 50 karyawan jadi dia punya pandangan sendiri. Karyawan gue yang ini malas, karyawan gue yang ini malas. Tapi gue harus keluarin duit sekian juta untuk lu. Sebenarnya lu ngerugin perusahaan. Iya. Bisa loh dia ngomong Iya gitu. pastilah. Jadi setiap kita punya red flag terhadap orang lain. Kita itu bagaikan cermin tau nggak? Oh, iya. Aku pasti punya cermin red flag terhadap Cele dan terhadap Kelly. Dan sebaliknya, kalian berdua pun begitu. Termasuk yang nonton ini gitu. Mereka punya pandangan sendiri terhadap kita yang lihat lagi duduk ini. Gitu. Kayak mungkin mereka lagi nonton kita nih ya. Mereka lagi nonton kita sambil bilang, Apa sih gitu? iya, apaan sih nih berdua yang di sini nih? Hitam-hitam, Bawel banget nih cowok. bawel banget nih cowok gitu. Iya. Mungkin kan, gue nggak demen dengerin dia gitu. Mungkin bagi kita pun sama. Apa sih yang lu apa sih penonton ini? Gue nggak bisa lihat lu. Siapa sih itu? Iya, mungkin gitu. Jadi ya itu pasti ada cerminan di balik dari dua itu gitu. Dari red flag dari semua itu. Cuma bagaimana kita bisa mentoleransi itu aja. Ya, wow. Kalau dalam konteks pekerjaan dan yang lainnya. Tapi kalau dalam konteks hubungan, sorry, hal itu nggak bisa ditoleransi. Karena kalau udah masuknya possessive abuse, mental abuse, physical abuse, semua abuse. Itu udah nggak baik gitu. Kayak gitu. Udah dapat waktu untuk berpikir? Iya, Mas Steven? oke. Ya. Lagi-lagi ya. Menurut Ai sih nggak tahu kalau sebenarnya kayak gimana sih. Red flag itu subjektif. Ya. Ya. Hal yang menurut Ai red flag bisa jadi menurut kalian enggak kok itu karakter yang green Iya. flag. Atau misal ada juga karakter yang kalian demen kayak wah ini green flag banget nih, tapi menurut Ai enggak lah kalau tipenya kayak gini mah perspektif gue red banget flag ya. gitu. Kayak ambil contoh dalam hubungan dulu ya. Ai pernah kayak kenal seseorang cewek, terus kayak kita dari awal ngobrol tuh kayak entah kenapa tiba-tiba muncul kayak candaan, wah red flag nih, terus kayak gantian ketika dia yang chat Ai gitu kayak, ini mah red flag nih, jadi kita kayak saling nandain red flag satu sama lain kayak misalnya, Kasih tahu gitu. iya bercandanya kayak nih orang balasnya lama banget, red flag nih gitu-gitu, terus kayak entahlah dia ngetik apa ya lupa, terus kayak gantian dia yang ngetik di chat itu red flag terus sampai ada titik di mana Ai keseringan ngetik red flag, artinya kayak Ai nandain dia red flag tuh kayak dia sampai ngomong, nandain Ai red flagnya banyak banget. Itu terus apakah ini berarti Ai benar red Lucu flag? banget, Enggak lucu lah, banget. enggak lah, gitu. Cuma kayak mungkin bagi dia bercanda tapi bagi Ai Bercandanya beneran. red flag gitu. Red flag beneran. Bercandanya pakai hati ya. Ya soalnya kayak ya contoh aktualnya aja kayak ini. Aduh maaf kalau lu nonton, semoga enggak ya. Kita udah ngechat juga anyway kan. Kayak dia tuh orangnya kelinyi. Kayaknya Oke. sih kayak cepet banget, fast rate banget. Kayak Ai takut sendiri kayak. Lagi beli kentang aja dia ngabarin kayak ini Ai lagi jalan lagi beli kentang. Oh ya udah hati-hati ya, makan dulu lah kentangnya. Terus kayak Ya. ya mungkin menurut dia tuh green flag kayak gue Iya, demen iya. banget nih cewek, cuma menurut dia Oh, aduh, Ya. nggak bisa. Gue nggak bisa kayak sama cewek kayak gini. Nah itu red flagnya Ai. Bisa jadi tuh red flagnya juga kayak wah red Green flag ya. Iya green flagnya kalian mungkin kayak
akhirnya ada juga cewek yang jawab tiap detik gitu. Sedangkan bagi Ai kan enggak. Oh iya, ngerti. Kayak ngerti kan kayak lagi-lagi ya subjektif karakter. Subjektif banget. Subjektif tuh. Setuju. Ada Makanya apa yang green flag di Ai mungkin beda ya dari sama Ngogo gitu. Iya, mungkin kayak you sebel sama cewek jutek, mungkin bagi Ai wah jutek nih, Oh, green flag nih. iya. Iya beda-beda banget lah ya kalau dalam hubungan. Tapi setuju sih sama Koyan, tetap aja konsepnya sama. Kalau menurut you itu red flag ya jangan dilanjutin kalau dalam hubungan. Ya, Tapi ya itu red flag kan beda-beda ya. beda-beda. Kalau menurut you itu red flag ya tolak. Kalau menurut you itu green flag ya udah lanjutin aja. Wah, Kecuali itu udah kayak inti ya dari video ini ya. aduh. Ya sama. Kalau dalam pekerjaan apa mungkin jangan bisa jadi definisinya berubah ya. Kalau dalam pekerjaan juga bisa aja. Ya gitu kalau menurut orang lain ada atasan yang ngomongnya ketus, tajam kayak ngomel mulu tiap hari. Iya. Iya. Mungkin bagi dia red flag, tapi bagi Ai mungkin green flag kayak wah akhirnya gue punya bos yang tegas. Iya kan? Gitu. Kayak udah meni punya bos yang gini jadi nggak terlalu menye-menye sama bawahannya, sama temen kerjanya gitu. Ya lagi-lagi baik dalam hubungan personal ataupun dalam pekerjaan ya menurut Ai ya itulah antara green flag dan red flag itu sangat subjektif ke tiap orang lah. Karakter mana yang mereka butuh dan karakter mana yang kayak mereka nggak bisa bawa. Ya, kita sama-sama tahu lah mana tipe-tipe yang membawa kita lebih baik untuk berkembang atau mana yang kayak nggak bisa bikin diri kita berkembang. Setuju. Beda. Mungkin kayak red flag sendiri itu ada yang udah pasti gitu, kayak yang abuse-abusean semua tadi Iya, itulah ya. Itu udah pasti red flag. Mm-mm. Tapi ada juga red flag yang emang subjektif gitu. Kayak Iya. menurut gue red flag, menurut dia bisa jadi green flag gitu kan. Yes. Apalagi kayak Ai juga mikir gitu kalau misalnya sesubjektif itu sampai kalau misalnya kita udah nggak suka sama orang, tapi orang itu green flag, kita bisa nggak yang dilakuin semuanya red flag gitu Oh, kan, itu iya, juga bisa. iya, gitu iya. kan. Bisa. banget itu. Kita apa yang dia bilang red flag di saya, misalnya saya cuma bau gitu. Kayak dia langsung, enggak, lu Itu- bau banget. Kayak itu red flags nggak sih? Pertama, kalau dia memang orang kaya dan bau, berarti memang udah lu kurang ajar aja gitu.